Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya WDRM dalam podcast Ruang Inspirasi. Hari ini kita kembali akan mengolah beberapa hasil publikasi ilmiah untuk menemukan masalah penelitian, dan jika beruntung kita akan menemukan keunikan dan kelayakan dalam sebuah hal penelitian. Sebenarnya keunikan dan kelayakan ini merupakan satu bentuk dampak dari bagaimana hasil sebuah riset penelitian yang dipublikasikan sebagai dampak terhadap pengembangan keilmuan dan pengembangan dari objek yang kita teliti sendiri. Namun dari beberapa hasil riset publikasi yang sudah kita bahas, kita dapat lihat sangat minim sekali pengetahuan dari yang kita dapatkan dari publikasi ilmiah yang kita cari atau yang kita analisis. Kali ini kita kembali mencoba untuk menganalisis publikasi ilmiah dalam bidang ilmu atau kajian keilmuan linguistik makro atau kajian kebahasaan yang berhubungan dengan keilmuan lainnya, yakni psikolinguistik. Sebelum itu, marilah kita mencoba untuk mengunjungi Google terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita ketik Google di sini, kemudian kita telusuri Google-nya. Kita sudah temukan Google, kita ketik Google, kita sudah mengunjungi Google. Sekarang kita kunjungi Google Scholar ya, Google Scholar. Di sini kita akan dituju pada Google Cendekia atau Google Scholar, kemudian kita ketik sesuai dengan kebutuhan kita tadi, yakni psikolinguistik. Psikolinguistik. Kita enter. Di sini kita menemukan beberapa kata kunci dari psikolinguistik. Ada buku Jarwojoyo 2003, ada artikel PDF juga, 3 publikasi juga, ada buku juga, ada yang sudah terbitkan dari hasil penelitian biasa juga, ada yang dipublikasikan dari jurnal ilmiah juga. Kita akan tengok beberapa judul yang kemudian akan kita coba analisis publikasi ilmiah tersebut berdasarkan apa yang kita cari atau yang kita inginkan. Seperti yang saya bahas sebelumnya tadi, kita akan melihat masalahnya, kemudian jika beruntung kita akan temukan keunikan dan kelayakan dalam kajian keilmuan tersebut. Oke, kita akan coba cari dulu satu masalah yang menarik menurut saya, yang jarang dianalisis atau dibahas dalam kajian psikolinguistik. Kita akan lihat kita akan coba cek dulu judul yang menarik ini. Pola tutur penderita cadel. Kalau dalam kajian psikolinguistik, cadel, sumbing, gagap itu merupakan satu hal yang biasa ya. Jadi kita akan coba cari yang baru, yang jarang kira-kira diteliti oleh orang. Atau ini. Namun kalau kita cek yang ada sesuai yang saya sampaikan minggu lalu, di sini yang cuma tersedia PDF-nya hanya penerapan Joyful Learning dan bahasa Inggris kajian psikolinguistik. Sini tidak ada PDF yang tertera, berarti kita coba ini dulu. Ini tahun 2001, berarti baru terbit. Kita coba kunjungi website jurnalnya. Kalau kita beruntung kita bisa dapatkan PDF-nya ya. Di sini ada, ini dari jurnalnya langsung.
dari Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Politika. Ini ada tulisan dari Aswan dan Aswan. Aswan ya, namanya cukup satu kata saja, Aswan. Meneliti atau melakukan penelitian psikologis lawan bicara pelaku pubbing. Kita akan lihat seperti apa pubbing itu sendiri, kemudian mau melihat seperti apa psikologis lawan bicara. Nah, di sini ada PDF-nya. Jadi kalau di publikasi jurnal itu kita akan lihat artikelnya, kemudian di sini ada teki abstraknya. Abstraknya itu perilaku pubbing yang menghubungkan interaktif akibat pada hubungan jadi tidak harmonis, gitu katanya. Kita akan lihat di sini penulisnya Aswan dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Dia juga berfokus pada penelitian sastra, bahasa dan mahasiswa asing. Dia juga fokus pada pembelajaran bahasa bagi anak-anak di Indonesia dan anak Indonesia di Malaysia. Nah, itu ya, ini PDF-nya sudah sedia. Kita klik saja PDF-nya. Nah, di sini berarti kita beruntung menemukan artikelnya. Karena di sini sudah tersedia. Ini previewnya artikel yang akan kita bahas. Ini ada 5 halaman, 5 halaman di sini ya. Oke, kita bisa langsung download artikelnya ini. Tunggu dulu artikelnya sebelum download dan kita bahas. Kita akan lihat penelitian ini dengan harapan kita menemukan masalah, keunikan dan kelayakan. Oke, ternyata di sini ada 2 orang penulis. Yang pertama Aswan, yang kedua Astri Apriliani Putri. Oke, artikel ini baru terbit ternyata. Di bulan April ini dia meneliti tentang psikologis lawan bicara perilaku pubbing. Kajian psikolinguistik adalah penulis dari UPI Bandung. Artikelnya diterima pada tanggal 1 Januari 2021 dan dinyatakan diterima pada 5 April 2021. Oke. Di dalam abstrak ini seperti disampaikan, abstrak itu adalah gambaran dari semua artikel dan publikasi yang akan kita bahas pada kali ini. Menurut penulis, ada peneliti, perilaku pubbing yang mengganggu hubungan interaktif berakibat pada hubungan menjadi tidak harmonis. Hal tersebut berdampak pada produksi ujaran yang dihasilkan oleh pelaku pubbing dan menjadi tidak efektif. Jadi menurutnya masalah dari penelitian ini, perilaku pubbing itu yang menyebabkan hubungan tidak harmonis karena ujarannya yang tidak efektif, gitu ya. Jadi itu masalahnya, namun kita belum tahu seperti apa riset yang akan kita bahas kali ini. Nih, dari pendahuluannya kita akan lihat ya. Di sini penulis mencoba menyampaikan dewasa ini hampir semua orang menggunakan gawai sebagai aktivitas sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan bahwa gawai sebagai objek benda yang tidak pernah lepas dari genggaman. Namun banyak orang yang tidak menyadari bahwa kemudahan yang didapatkan melalui gawai juga memiliki dampak negatif yang sangat besar, yakni pubbing. Di sini sudah ada pengertian. Pubbing adalah istilah singkatan dari pawn and snubbing. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan sikap menyakiti mitra tutur dengan menggunakan gawai yang berlebihan. Jadi pubbing ini misalnya kalau saudara lagi berbicara dengan orang lain, kemudian saudara masih tetap memegang handphone dan mencoba menuturkan, namun fokus dan perhatian saudara itu masih pada gawai yang saudara pegang, maka inilah yang dinyatakan dengan sikap pubbing. Jadi ini suatu bentuk masalah yang coba diungkapkan oleh penulis, bahwasanya akhir-akhir ini ketika
zaman semakin maju, orang fokus dengan menggunakan gawainya, dengan internetnya, sehingga melupakan situasi dan konteks yang ada di sekitar. Sehingga ketika seseorang itu terlalu sibuk dalam menggunakan gawainya, seakan-akan ini menjadi satu gejala yang buruk untuk sebuah komunikasi. Walaupun pada dasarnya pandangan pendengarannya itu merujuk pada mitra tuturnya, namun fokusnya itu tetap pada gawai yang ada di tangannya. Jadi kita dapat temukan di sini masalah yang menjadi penelitian ini. Ini dia. Seseorang dengan perilaku pubbing mengintimidasi mitra tutur dengan pura-pura memperhatikan saat diajak komunikasi, tetapi pandangannya sebentar-bentar tertuju pada gawai yang ada di tangannya. Jadi ini masalah yang coba diungkapkan. Sini juga ada Alimudi menyatakan pubbing itu muncul atas ketergantungan manusia terhadap gawai, sehingga orang memiliki sikap acuh kepada mitra tutur karena lebih banyak fokus kepada gawai. Jadi masalahnya sudah diungkapkan pada paragraf pertama. Jadi nampak sekali memang langsung pada fokus dari masalah yang ingin disampaikan dari judul penelitian tersebut. Kemudian kita tujuannya itu kita lihat. Di sini juga ada beberapa hasil riset penelitian terdahulu. Balta, hasil penelitian yang didapatkan adalah tindakan pubbing yang terjadi melalui gawai memiliki dampak negatif, terutama pada golongan anak muda. Kemudian juga adalah Chotpitayasonov dan Douglas. Salah satu faktor yang menyebabkan pubbing adalah kecanduan internet, rasa takut dan sebagainya. Jadi ini ada berdasarkan isu dan penelitian terdahulu menjelaskan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku tindakan pubbing pada rakyat Indonesia. PT ini perlu dilakukan melihat bahwa penelitian terkait pubbing dan dampaknya dalam konteks masyarakat pada produksi ujaran masih jarang dilakukan. Berarti di sini ada pernyataan perlu dilakukan karena masih jarang dilakukan. Berarti ada keunikan di sini. Jadi penelitian pubbing ini masih jarang untuk diteliti. Jadi untuk kamu yang mau meneliti tentang pubbing yang ada hubungan konteksnya dengan masyarakat Minangkabau, nanti bisa ini dianalisis juga, karena ini menurut penulis ini masih sangat jarang sekali dilakukan di Indonesia. Jadi jelas di sini kita sudah tadi temukan masalah, maksudnya pubbing itu adalah bentuk perilaku yang tidak baik yang mengganggu estetika komunikasi yang sebenarnya, karena pada dasarnya pubbing ini memberikan dampak negatif terhadap komunikasi yang dilakukan. Dan kita juga temukan tujuannya, yakni melihat atau mendeskripsikan perilaku tindakan pubbing masyarakat Indonesia yang mengungkapkan psikologi lawan bicara yang menganggap bahwa perilaku pubbing ini telah melakukan sebuah penghinaan dengan sengaja tanpa mempertimbangkan sebuah persepsi dari perilaku pubbing itu sendiri. Dan di sini juga dinyatakan penelitian ini perlu dilakukan melihat bahwa ada penelitian yang terkait dengan pubbing dan dampaknya pada konteks masyarakat Indonesia pada produksi ujaran yang masih jarang dilakukan. Berarti dari yang kita harapkan tadi, ternyata kita bersyukur kita menemukan bahwasanya di sini jelas masalahnya, kemudian ada tujuannya, ada keunikan dan kelayakannya. Keunikan dan kelayakan itu lahir dari beberapa hasil riset penelitian yang pernah dilakukan, yakni oleh Balta 2018 dan Chotpitayasonov dan Douglas tahun 2016. Kenapa hasil riset publikasi ini menjadi dasar untuk menyatakan keunikan dan kelayakan? Karena apabila sebuah publikasi ilmiah sudah dilakukan, kemudian dilihat bagaimana bentuknya, maka itu akan menjadi satu hal yang baru untuk diteliti, dan walaupun sudah pernah diteliti, kita akan menemukan bentuk satu keunikan dari hal itu. Dan keunikan-keunikan ini merupakan menjadi suatu alasan kenapa dia harus diteliti. Sedangkan kelayakan itu lahir dari riset penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penelitian ini adalah sebuah penelitian yang memang baru untuk diteliti, seperti yang disampaikan keunikan tadi. Kemudian dia menjadi satu hal yang
positif jika dilakukan untuk menemukan atau mengungkapkan apa maksud dari masalah yang ingin dilakukan. Jadi kali ini kita cukup beruntung. Kita berterima kasih kepada Aswan dan Astri Apriani Putri bahwasanya psikologi seorang tutor perilaku Pabing dengan objek penelitian yang terbaru juga. Kemudian kita menemukan masalah yang kita inginkan, kemudian menemukan tujuan juga, keunikan dan kelayakan. Nah, jadi sebenarnya seperti itu saja. Jadi intinya cukuplah kita mencari suatu masalah yang memang menarik, yang masih berhubungan dengan masa sekarang, kemudian kita ungkapkan masalahnya itu secara langsung. Tidak perlu bertele-tele bahasa adalah komunikasi, tapi langsung saja kepada masalah yang akan kita cari. Kemudian kita deskripsikan masalahnya, kemudian kita temukan beberapa penelitian terdahulu atau penelitian relevan yang pernah membahas mengenai hal itu. Kemudian barulah kita temukan, kita ungkapkan pernyataan keunikan dan kelayakan sebelum kita menutup pada subbab dari introduction atau pendahuluan. Nah, jadi selamat, kali ini kita menemukan apa yang kita cari. Intinya itu silahkan temukan masalah, silahkan temukan keunikan dan kelayakan untuk hasil riset penelitian kamu. Gunanya kita belajar dari hasil riset publikasi karena akan membantu kita untuk menemukan beberapa penelitian yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi sebuah penelitian, seperti itu ya. Jadi semoga podcast Ruang Inspirasi ini bermanfaat. Saya Wahyu DRM. Terima kasih, jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel ini dan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.